Halo guys, semoga harimu penuh berkah dan full senyum ya. Halo guys, selamat datang kembali di HR Milenial, channel kesayangan kita semua yang akan membahas hal terkait sumber daya manusia dan pengembangan karir. Pada video kali ini, kita akan membahas topik penting bagi setiap profesional HR dan pemimpin bisnis tentang kompetensi penting dalam manajemen HR, yakni bagaimana merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif sesuai dengan bisnis dan kebutuhan organisasi. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya. Buat kalian yang belum subscribe agar kita selalu semangat untuk bikin konten video selanjutnya. Langkah utama dalam merumuskan strategi dan kebijakan manajemen SDM melibatkan beberapa tahapan kritis yang harus dijalankan dengan hati-hati. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita bedah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi data dan informasi yang relevan. Anda perlu mengumpulkan data yang komprehensif tentang karyawan Anda, seperti profil mereka, kebutuhan pelatihan, tingkat kepuasan kerja, tingkat turnover, serta kinerja individu dan tim. Sumber data ini bisa meliputi survei, wawancara, laporan kinerja, dan sistem informasi HR Anda. Jadi, pastikan master database employee Anda merupakan data yang up-to-date dan rapi. Data yang lengkap, up-to-date, dan rapi merupakan hal paling mendasar dan kunci untuk pengelolaan manajemen SDM. Selanjutnya, analisis data untuk mengidentifikasi isu-isu utama SDM. Cari pola dan tren yang menunjukkan masalah mendasar. Hal ini tentu hanya bisa dilakukan jika Anda memiliki data yang akurat dan lengkap. Alat yang umum digunakan untuk analisis ini adalah analisis SWOT, yang membantu Anda memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam mengelola tenaga kerja Anda. Setelah mengidentifikasi isu-isu utama, langkah ketiga adalah mengevaluasi isu-isu ini terhadap parameter kinerja organisasi Anda, seperti produktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan. Ini membantu Anda memahami bagaimana masalah SDM mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan. Langkah keempat adalah merumuskan strategi dan kebijakan SDM Anda. Strategi ini harus dirancang untuk mengatasi isu-isu yang telah diidentifikasi dan selaras dengan tujuan bisnis Anda. Libatkan pemangku kepentingan utama dalam proses ini untuk memastikan keselarasan dan dukungan. Koordinasikan dengan baik rumusan strategi dan kebijakan SDM dengan manajemen perusahaan. Persetujuan dari pihak manajemen akan memudahkan Anda untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah Anda buat. Terakhir, implementasikan strategi dan kebijakan yang telah Anda kembangkan dan pantau efektivitasnya secara teratur. Lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan berdasarkan umpan balik dan perubahan keadaan. Jangan lupa untuk selalu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Sekarang, mari kita lihat bagaimana implementasinya dunia dalam organisasi bisnis untuk melihat langkah-langkah ini dalam tindakan. Kita mempunyai sebuah kasus di PT Maju Mundur Bersama, sebuah perusahaan yang saat ini sedang menghadapi tingkat turnover karyawan yang tinggi dan produktivitas yang menurun. PT Maju Mundur Bersama telah mengidentifikasi bahwa tingkat turnover mereka adalah 20% per tahun dan karyawan merasa kurang dihargai dengan peluang pengembangan karir yang terbatas.
Mereka menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi masalah ini sebagai ancaman besar bagi bisnis mereka. Dengan mengaitkan isu-isu SDM ini dengan kinerja organisasi mereka, PT Maju Mundur Bersama menemukan bahwa rendahnya keterlibatan karyawan dan tingginya turnover secara langsung berkontribusi pada penurunan produktivitas sebesar 15% dan biaya rekrutmen yang lebih tinggi. Maka, untuk mengatasi tantangan ini, PT Maju Mundur Bersama berupaya mengembangkan strategi dan kebijakan SDM yang komprehensif. Ini termasuk program pengembangan karir, inisiatif pengakuan karyawan yang ditingkatkan, dan tinjauan kompensasi yang kompetitif mulai diimplementasikan setelah dilakukan sosialisasi ke seluruh karyawan. Setelah mengimplementasikan strategi ini, PT Maju Mundur Bersama secara ketat melakukan monitoring dan memantau hasilnya. Mereka melihat peningkatan keterlibatan karyawan, penurunan tingkat turnover, dan peningkatan produktivitas yang signifikan. Berikut adalah beberapa dokumen dan output dari proses ini. 1. Laporan analisis data SDM. Berisi data tingkat turnover, hasil survei, dan analisis SWOT. 2. Dokumen strategi dan kebijakan. SDM, program pengembangan karir, kebijakan pengakuan karyawan, dan tinjauan kompensasi. 3. Rencana implementasi, schedule program pelatihan, sistem penghargaan, dan penyesuaian gaji. 4. Laporan monitoring dan evaluasi. Kesimpulannya, merumuskan strategi dan kebijakan SDM yang efektif memerlukan analisis data yang menyeluruh, keselarasan dengan tujuan bisnis, serta pemantauan dan penyesuaian secara terus-menerus. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menciptakan tenaga kerja yang produktif dan terlibat yang mendorong kesuksesan organisasi Anda. Tetaplah menonton untuk lebih banyak wawasan dan tips di HR Milenial. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan ikon lonceng untuk tetap terupdate. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di HR Milenial, tempat kami memberdayakan para pemimpin HR masa depan.